Perkenalkan, saya Cynthia Sarekina dari kelas A 2017-3. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dari pencegahan terjadinya penyakit malaria. Selamat menyaksikan. Ya, Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Cynthia. Nah, saya merupakan perawat dari Puskesmas Sail. Nah, di sini saya yang bertugas untuk menginformasikan, mengedukasi kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Bapak, terkhususnya itu Bapak, untuk menginformasikan terkait dari penyakit malaria. Nah, apakah Bapak bersedia untuk kita berbincang-bincang, Pak? Iya, bersedia. Baiklah, Pak. Kalau begitu, untuk kita berbincang-bincang, kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baiklah, untuk tempatnya sendiri, Pak, apakah kita berbincang-bincang di sini atau mencari tempat lain? Ya, di sini aja. Baiklah, kalau begitu, Pak, mungkin kita bisa langsung memulai saja ya, Pak ya. Nah, di sini ada selebaran. Nah, selebaran ini berisi informasi terkait dari penyakit malaria. Nah, nanti kita akan membahas terkait dari pencegahan, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyakit malaria ini, Pak. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu malaria. Nah, di sini malaria itu merupakan penyakit infeksi menular melalui gigitan nyamuk. Jadi, malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Di mana nyamuk yang menggigit ini adalah nyamuk Anopheles namanya, Pak. Nah, biasanya nyamuk Anopheles ini akan menggigit pada sore hari. Jadi ketika sore hari, ketika sudah mulai petang, nyamuk ini akan keluar. Nah, disitulah dia akan menggigit kita sebagai mangsanya, seperti itu. Nah, ini juga merupakan nyamuk yang menggigit ini merupakan jenis nyamuk betina, seperti itu, Pak. Nah, kita langsung aja masuk ke bagaimana cara pencegahan yang dapat kita lakukan ya, Pak ya. Nah, di sini ada dua cara pencegahannya, Pak, di mana ada pengendalian vektor dan pengendalian proteksi personal atau individu. Di mana pengendalian vektor ini atau pengendalian nyamuk. Nyamuk ini adalah nyamuk menyebabkan malaria. Nanti kita akan melakukan pencegahan terhadap dari nyamuk itu sendiri. Lalu ada dari personal atau individunya. Nah, untuk pengendalian vektor itu sendiri, di sini ada beberapa cara, Pak. Ada 3 poin, di mana dia dapat menggunakan larvasida untuk memberantas jentik nyamuk. Jadi sebelumnya nyamuk ini kan ada memiliki fase atau metamorfosis. Jadi kita menggunakan larvasida untuk membasmi, untuk mematikan jentik nyamuk yang pada akhirnya nanti bisa menjadi nyamuk malaria. Lalu yang kedua itu ada semprot insektisida untuk membasmi nyamuk dewasa. Kalau tadi larvasida untuk jentik nyamuk, kalau yang insektisida ini untuk nyamuk dewasa. Kita bisa menggunakan insektisida ini untuk mematikan nyamuk dewasa. Lalu yang ketiga, penggunaan pembunuh serangga yang mengandung DIT dan picaridin. Jadi usahakan untuk menggunakan anti nyamuk atau pembasmi serangga yang mengandung DIT atau picaridin, Pak. Seperti itu. Itu dari segi pengendalian vektornya sendiri. Nah, di sini yang paling penting adalah kita sebagai individu melakukan hal atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malaria. Di sini ada beberapa cara, Pak. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama di sini ada menghindari gigitan nyamuk pada saat petang atau matahari terbenam. Seperti yang saya katakan tadi, nyamuk ini muncul pada sore hari. Jadi usahakan ketika pada sore hari atau pada saat petang kita tidak ada berada di luar rumah. Artinya kita berada dalam rumah supaya menghindari dari gigitan nyamuk ini. Seperti itu, Pak. Lalu yang kedua ada penggunaan kelambu untuk menutupi ranjang. Artinya kita bisa menggunakan kelambu untuk menutupi tempat tidur kita supaya saat kita tidur tidak digigit oleh nyamuk jenis malaria ini. Seperti itu. Jadi kita bisa memasang kelambu di atas tempat tidur kita, seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada memasang obat nyamuk seperti lotion, spray atau elektrik. Artinya di sini kita bisa menggunakan anti nyamuk semprot seperti anti nyamuk semprot biasa. Lalu kita bisa menggunakan lotion atau untuk kayak produk untuk anti nyamuk yang kita bisa oleskan ke kulit kita. Lalu bisa juga menggunakan elektrik yang dicolokkan ke listrik, seperti itu, Pak. Lalu yang selanjutnya itu menggunakan pakaian panjang atau selimut yang menutupi tubuh. Artinya di sini kita menggunakan pakaian yang panjang, lengan panjang dan celana panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Atau bisa juga kita menggunakan selimut supaya tubuh kita tertutupi seluruhnya. Seperti itu, Pak. Baiklah, di sini juga kita harus memasang kawat kasa pada ventilasi dan jendela. Nah, ini merupakan cara yang sangat
ampuh, cara yang sangat baik dan mudah untuk dilakukan. Jadi untuk ventilasi-ventilasi rumah, di rumah Bapak ini mungkin Bapak bisa memasang kawat kasa pada pintu atau jendela-jendela Bapak. Tujuannya supaya nyamuk tidak masuk ke dalam rumah melalui adanya lubang-lubang ventilasi seperti itu, Pak. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan sampai sejauh ini? Enggak. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjutkan ya, Pak ya. Nah, di sini ada lagi cara yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan kegiatan fogging atau pengasapan secara rutin. Namun, alangkah lebih baiknya pada saat melakukan fogging, kita tidak berada di dalam rumah, karena tentu saja asap yang dikeluarkan pada saat fogging itu dapat merusak sistem pernafasan kita. Jadi, sebaiknya pada saat melakukan fogging, kita berada di luar rumah dan mengosongkan isi rumah kita, terutama untuk menyingkirkan atau menyimpan makanan-makanan yang ada di dalam rumah. Seperti itu, Pak. Lalu, yang selanjutnya yaitu membersihkan tempat atau sarang-sarang nyamuk. Di sini kita bisa membersihkan tempat-tempat atau di mana spot-spot yang memungkinkan nyamuk untuk bersarang, seperti itu. Di mana seperti kita dapat membersihkan rumput atau semak-semak di tepi saluran air. Karena seperti yang kita ketahui, nyamuk sangat suka di tempat yang lembab dan di tempat yang semak-semak, seperti itu. Lalu yang kedua ada melipat kain atau pakaian yang bergelantungan. Nah, ini biasanya sering banget ada di belakang pintu ya, Pak ya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita pakai baju, kita gantungin gitu ya, Pak ya, kebiasaan kita. Nah, di sini sebaiknya kita harus melipat pakaian atau kain yang telah kita pakai agar tidak terjadinya sarang nyamuk, karena nyamuk sangat suka untuk berkembang biak bersarang di tempat-tempat yang sangat semak, sangat berantakan dan sangat berserakan. Lalu yang selanjutnya adalah menyingkirkan genangan air. Nah, di sini sangat penting. Ini merupakan hal yang sangat mudah yang kita lakukan karena nyamuk berkembang biak dan meletakkan telur-telurnya itu di air. Oleh karena itu, kita harus sering membersihkan dan menghindari adanya genangan air di sekitar rumah kita agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Nah, begitu juga dengan tempat-tempat misalnya seperti bak mandi, lalu ada ember-ember, lalu ada seperti tempat dispenser. Itu merupakan spot-spot di mana ada genangan air yang memungkinkan nyamuk bisa berkembang biak, Pak. Jadi usahakan kita membersihkan bak mandi secara teratur, lalu membersihkan tempat penampungan dispenser, lalu membersihkan tempat WC seperti itu supaya tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk dan bisa menghentikan atau membunuh dari jentik nyamuk yang akan menjadi nyamuk malaria seperti itu, Pak. Lalu yang selanjutnya adalah menjauhkan kandang ternak dari pemukiman penduduk. Artinya jangan membiarkan kandang ternak seperti kandang ayam, kandang bebek atau kandang lainnya dekat dengan pemukiman kita karena tentu saja itu mengundang bau yang tidak sedap pertama. Yang kedua adalah nyamuk sangat suka di tempat yang kotor dan tempat yang lembab. Seperti itu. Jadi usahakan untuk menghindari atau meletakkan tempat atau kandang hewan jauh dari tempat tinggal kita. Seperti itu, Pak. Nah, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah jika kita berkunjung ke luar daerah, di mana daerah itu merupakan daerah dengan endemisnya malaria, seperti pada daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, dan sebagian dari daerah Pulau Kalimantan dan Sumatera, sebaiknya Bapak sebelum pergi ke sana harus mengonsumsi profilaksis malaria. Jadi sebelum Bapak pergi ke daerah tersebut, sebaiknya Bapak mengonsumsi obat agar Bapak terhindar dari penyakit malaria seperti vaksinnya malaria seperti itu. Jadi kita dapat menghindari dengan memperkuat daya tahan tubuh kita mengonsumsi obat profilaksis malaria itu sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan supaya kita dapat mencegah terjadinya penyakit malaria seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang musim penghujan ya, Pak ya, di mana banyak genangan air dan tentu saja ini menjadi peluang besar terjadinya penyakit malaria seperti itu. Nah, sampai sejauh ini apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak. Tidak ada ya, Pak ya. Nah, kalau boleh saya ingin meminta Bapak kembali mengulang sedikit apa yang kita bicarakan terkait dari pencegahan hal-hal apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Mungkin Bapak bisa sebutkan, Pak? Seperti yang saya dengar tadi ya. Yang pertama itu seperti kalau kita dalam keadaan sore, nah kita itu sebaiknya di dalam rumah gitu, nggak boleh keluar. Iya, benar sekali. Yang kedua itu membersihkan kalau ada semak-semak di sekitar rumah. Benar. Yang ketiga, kalau ada baju-baju bergelantungan itu sebaiknya dilipat atau dirapikan. Iya.
Jadi itu saja. Nah, lagi kalau mungkin Bapak nanti lupa, mungkin Bapak masih sedikit mengingat-ingat apa saja langkah-langkahnya, ini saya berikan kertasnya, saya berikan beberapa informasi ini sama Bapak untuk bisa dibaca atau mungkin diberitahukan, diinformasikan kembali kepada masyarakat sekitar rumah supaya kita bersama-sama melawan dan supaya sama-sama memberantas penyakit malaria ini. Seperti itu, Pak. Baiklah, apakah ada yang Bapak tanyakan sampai sejauh ini? Ya, udah cukup. Tidak ada ya Pak ya. Baiklah, jika tidak ada, mungkin untuk hari ini sekian pertemuan kita. Terima kasih kesediaan Bapak setelah kita mengobrol-ngobrol, berbincang-bincang terkait dari penyakit malaria ini. Mungkin besok kita akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan terkait dari malaria itu sendiri juga. Baiklah Pak, jika begitu sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya permisi dulu ya Pak ya. Selamat pagi. Baiklah, sekian video saya. Jika ada salah kata, salah tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.